Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya mungkin tidak terlalu banyak ya membahas masalah sensasi-sensasi ya. Sebenarnya banyak sekali juga pertanyaan dari teman-teman seputaran sensasi ya teman-teman. Tapi untuk kesempatan kali ini saya mau mencoba membagikan ya kisah saya atau pengalaman saya bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan topiknya kali ini adalah bagaimana ya awal saya itu memulai berobat untuk asam lambung, GERD ya teman-teman ya. Nah, di kesempatan kali ini mungkin tidak terlalu banyak ya teman-teman yang akan saya bahas ya. Karena apa? Karena sebenarnya video-video yang bagaimana saya itu menjalani ini ya, itu sudah banyak sekali saya bikin ya teman-teman ya. Tapi kemungkinan banyak juga ya teman-teman yang baru bergabung. Jadi menanyakan ya bagaimana awal-awal saya itu berobat ke dokter gitu ya teman-teman ya, sampai dengan saya itu rutin berobat ke dokter untuk mengobati gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Dan langsung saja teman-teman untuk menyingkat durasinya ya, biasa ya. Jadi pertama itu saya itu di tahun pertama ya teman-teman, di tahun pertama itu saya itu memutuskan untuk berobat ke dokter. Waktu itu saya itu sudah merasa eh, sudah tidak nyaman sekali ya. Jadi sebelumnya itu saya sudah merasakan teman-teman ya, tapi saya anggap biasa gitu ya. Saya anggap biasa saja bahwa apa yang muncul ya, gejala-gejala yang muncul, keliengan, sempoyongan, pusing, perut nggak nyaman, terus hidung itu mampet terus tapi nggak pilek ya di sebelah gitu ya teman-teman ya, terus tenggorokan mengganjal gitu, terus banyak sekali gitu ya. Tapi pada saat itu saya seperti apa namanya, saya anggap biasa gitu ya teman-teman. Bahkan apa namanya, anxiety-nya itu belum muncul banyak gitu ya, belum muncul tinggi gitu ya anxiety-nya ya teman-teman ya. Dan pada saat itu saya memutuskan untuk berobat ke dokter. Nah, berobat ke dokter, saya diperiksa, pokoknya diperiksa lah ya, biasa standar pemeriksaan di dokter umum ya teman-teman ya, untuk tensi dan lain-lain itu saya diperiksa. Terus saya eh, mengeluarkan apa yang saya unek-unekan gitu ya teman-teman ya. Saya kasih tahu semua ke dokter bahwa saya itu perasaannya begini dok, apa namanya, rasanya begini, pusing, keliengan, terus perut nggak nyaman, terus hidung mampet. Nah, pokoknya saya kasih tahu semua dan dokter memeriksa bagian perut saya pakai apa itu, alat-alat apa itu teman-teman ya. Dan itu bilangnya itu saya itu kena MAH ya teman-teman, kena MAH gitu. Nah, kena MAH terus asam lambungnya juga tinggi gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin efeknya itu apa yang saya rasakan waktu itu ya. Tapi apa yang saya apa namanya lakukan ya teman-teman ya, pada saat dokter sudah menyampaikan ke saya bahwa saya itu terkena itu, terus dikasih obat, harapan saya waktu itu adalah ketika saya minum obat 2 atau 3 hari itu sudah membaik ya. Karena sebelumnya ya teman-teman ya, sebelumnya saya itu ketika berobat ya, berobat ke dokter entah itu sakit apa dulu, gejala tipes kayak gitu, 3 hari aja itu sudah merasa enak gitu ya teman-teman lah. Kok ini dikasih obat 1 minggu, harganya juga cukup lumayan ya teman-teman ya, kok nggak ada perbedaannya teman-teman ya, kayak nggak ada perbedaannya gitu. Nah, sampai dengan obatnya habis, saya tidak kunjungi lagi ke dokter itu ya teman-teman ya, tidak kunjungi lagi gitu. Nah, pada saat itu saya itu masih sensasi itu masih muncul terus ya teman-teman, masih muncul, masih muncul, masih muncul lah pokoknya. Tambah terus, saya ganti lagi dokter ya teman-teman ya, ganti lagi dokter, diperiksa, saya sebutkan saja keluhannya semua ya, dikasih teman-teman obat seperti itu lagi ya, seputaran obat MAH, obat asam lambung, terus obat yang pusing, karena saya waktu itu keluhannya itu yang pusing, keliungan, berat kepala gitu ya, dikasih obat pusing. Tapi apa yang terjadi ya teman-teman, tetap saja ya teman-teman, itu belum ada efek yang signifikan untuk mengurangi gejala-gejala yang timbul itu ya teman-teman. Dan saya itu malah justru semakin pusing. Nah, setelah semakin pusing, semakin pusing, semakin pusing, singkat ceritanya saya itu ya pokoknya berobatlah kemana lagi, ke dokter mana lagi, dokter mana lagi gitu ya. Yang dibilang katanya dokter ini bagus itu bagus ya, saya kunjungi ya teman-teman ya. Nah,
di saat itulah saya itu mulai merasa bahwa saya itu kok semakin cemas gitu. Saya semakin panik dengan kondisi badan saya, kondisi kesehatan saya ya teman-teman. Nah, disitulah saya merasa bahwa anxiety saya itu semakin tinggi ya teman-teman, semakin tinggi. Nah, pada saat itu saya itu memutuskan untuk eh, coba saya mau rutin berobat lah gitu. Di mana sih saya harus berobat seperti ini. Nah, itu ada yang menyampaikan ke saya bahwa coba ke dokter spesialis dalam ya, karena kamu kan ada MAH gitu ya. Tapi sebenarnya saya itu waktu itu belum yakin kalau saya itu ada MAH sama asam lambung ya teman-teman. Karena apa? Karena yang saya keluhkan itu bukan dominan di perut gitu ya, bukan yang perih, sakit atau apa gitu. Cuma memang kerasa nggak nyaman gitu ya. Kadang memang bunyi kerucuk-kerucuk, saya pikir itu hal yang biasa saja gitu ya. Nggak yang perih, yang nggak apa. Intinya nggak seperti itu ya. Justru yang saya keluhkan adalah saya sering keringat dingin gitu ya. Terus saya sering hidung mampet gitu ya, tapi nggak pilek ya. Terus mata itu seperti rabun, bukan rabun, eh, rebeng gitu sih, apa sih bahasa Jawanya, buram gitu ya teman-teman ya. Terus kepala, nah itu di bagian kepala itu yang pusing, keliengan, sempoyongan, itulah yang saya itu makin cemasnya itu, karena saya pikir waduh ada apa ini di kepala saya. Nah itu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, singkat ceritanya lagi, saya itu pokoknya setelah sana sini saya itu mencoba rutin ya, artinya oke lah saya itu harus berobat rutin gitu ya, karena banyak sekali yang bilang katanya kamu itu harus rutin kalau katanya kamu ada gejala MAH dan asam lambung. Dan waktu itu saya itu belum ini teman-teman ya, belum menemukan channel-channel YouTube ya mengenai gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Dan waktu itu saya itu belum kepikiran saya itu nyari di YouTube gitu ya teman-teman ya. Dan saya itu hanya searching itu, saya itu clue-nya itu tentang keliengan, sempoyongan. Nah, disitulah teman-teman saya semakin menjadi itu cemas, paniknya itu semakin menjadi. Dan setiap harinya itu hampir setiap hari ya teman-teman, saya itu terkena atau mengalami itu panic attack ya, serangan panik gitu ya teman-teman ya. Itu luar biasa sekali itu, dan sangat bikin trauma ya untuk teman-teman ini ya. Intinya hal seperti ini ya itu saya pernah melewati ya, saya pernah mengalaminya ya. Intinya teman-teman juga tetap semangat ya, tetap jangan terlalu dibikin cemas ya. Karena apa? Saya aja dulu yang cemas ya. Karena apa? Ketika teman-teman nanti sudah mengetahui bahwa ini benar-benar murni gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, dan teman-teman sudah memeriksakan ya, teman-teman tinggal ikuti langkah-langkah dari dokter yang disarankan ya teman-teman, dibarengi dengan banyak sekali mentor-mentor di YouTube ya mengenai gangguan asam lambung, GERD dan anxiety, bagaimana lepas dari ini, terus bagaimana menghadapinya. Itu banyak sekali mentor-mentor yang bagus untuk membimbing supaya cepat terlepas dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ya teman-teman ya. Dan singkat ceritanya saya pokoknya rutin ke dokter spesialis dalam ya. Di situ saya itu diperiksa, apa katanya ya, memang benar ya teman-teman, ternyata apa yang saya rasakan itu ya, termasuk gejala-gejala yang timbul itu, termasuk keliengan, pusing apa itu, efek dari gangguan asam lambung, GERD dan kecemasannya itu ya teman-teman ya. Nah di situ itu saya sudah melalui proses pemeriksaan ya, hasil lab dan lain-lain itu ya dinyatakan normal ya. Di USG itu ada itu ya teman-teman ya. Saya disampaikan sih santai saja waktu itu, dokter ya menyampaikannya sambil senyum-senyum, nih kamu itu kena sariawan di lambung, kalau bahasa sekarang itu GERD gitu ya. Nah itu seperti itu ya teman-teman, sambil seolah-olah itu dokternya itu menyampaikan ke saya supaya saya itu tidak cemas dan tambah panik ya teman-teman, karena dari bahasanya gitu, itu kayaknya seolah-olah itu mau nenangin saya bahwa nggak usah terlalu dipikirkan, jangan terlalu dibikin cemas, mungkin seperti itu maksudnya. Jadi ini sariawan di lambung, intinya kamu itu harus telaten, karena dengan kamu sudah terkena seperti ini, kamu itu harus telaten, semuanya itu harus telaten, termasuk pola makan kamu ya, terus secara pola hidup sehatnya kamu gitu, semuanya itu harus telaten, jangan begadang lagi gitu ya. Terus kamu itu nggak usah terlalu mikir yang berat-berat ya,
jangan dibikin pusing gitu ya, semua sudah ada yang ngatur ya. Waktu itu kan pandemi ya, apa kamu mikirin ini pandemi? Iya dok, pasti saya mikirin. Nah udah, semua orang juga mengalami gitu dampaknya gitu. Intinya waktu itu saya dibikin tenang, dibikin tenang, dibikin tenang seperti itu ya teman-teman ya. Dan dari situlah saya itu mengambil kesimpulan bahwa eh, apa yang selama ini saya jalani gitu ya, itu saya itu sibuk dengan bagaimana cara saya itu mengobati gejala yang timbul gitu ya teman-teman ya. Dan ini pendapat saya ya teman-teman, ini pendapat saya pribadi. Jadi waktu itu saya itu sibuk mencari obat atau mengobati gejala yang timbul. Contoh misalkan yang pusing keliengan, saya selalu minta obat yang buat pusing, yang buat keliengan, terus dada nggak nyaman ini saya tuh selalunya mintanya ini dok, buat ini, buat ini, buat ini, buat ini gitu ya teman-teman ya. Ternyata memang setelah saya sadari bahwa semua itu karena gangguan asam lambung GERD saya ya saya berpikir lagi bahwa oh iya, kalau misalkan asam lambung GERD saya itu belum normal, ya ini sensasi itu akan muncul terus ya. Efeknya itu akan timbul terus, akan timbul terus. Nah, dari situlah saya mulai sadar bahwa oh ya saya berarti harus rutin, saya harus terapkan pola hidup sehat, saya harus menerapkan pola makan yang bagus dan teratur gitu ya, teman-teman. Terus saya itu juga harus berpikirnya itu selalu berpikir yang positif gitu ya. Jadi tidak kecemasannya itu pokoknya dikurangin ya, terus berpikiran yang ketakutan-ketakutan itu suruh dikurangin gitu ya teman-teman. Nah dari situlah memang ya waktunya tidak sebentar ya teman-teman, ini berproses, di tengah-tengah itu banyak sekali ya, naik turunnya itu banyak sekali. Tapi intinya ya teman-teman ya, intinya yang akan saya sampaikan di sini adalah waktu itu saya itu terlalu lama untuk mencari obat atau pengobatan yang mengobati gejala yang timbul gitu. Contoh gejala yang timbul karena asam lambung GERD dan anxiety kan itu sensasi-sensasi itu ya, termasuk yang pusing, keliengan, badan itu lemes apa, itu saya selalunya pinginnya itu mencari obat itu gitu ya. Tapi saya tidak fokus ke penyembuhan dari gangguan asam lambung GERD dan anxiety-nya teman-teman ya. Nah disitulah ya saya itu seperti terjebak waktu itu ya, terjebak memikirkan sensasi terus, sensasi gitu ya. Dan saya tidak fokus kepada penyembuhan dari asam lambung GERD dan anxiety ya. Jadi untuk teman-teman ya, memang gangguan asam lambung GERD dan anxiety ketika teman-teman sudah memeriksa ke dokter bahwa teman-teman dinyatakan bahwa teman-teman itu terkena gangguan asam lambung GERD dan disertai dengan kecemasan yang berlebihan gitu ya. Mulailah dari sekarang teman-teman itu fokus kepada pemulihan ya. Insya Allah teman-teman ya, karena saya ini pernah mengalami, karena saya ini pernah menjalani ya teman-teman ya. Insya Allah nanti kalau teman-teman sudah fokus kepada penyembuhan dari teman-teman punya gangguan asam lambung, punya GERD ya, terus ada kecemasan yang berlebih ya, teman-teman nanti sensasi-sensasi yang timbul itu akan sedikit demi sedikit itu akan berkurang ya. Waktu itu saya memang tidak sepenuhnya langsung hilang gitu sensasinya, itu tidak ya teman-teman, itu secara perlahan-lahan. Dan di tengah-tengah ini prosesnya itu luar biasa sekali ya. Jadi jatuh bangunnya itu juga ada ya teman-teman. Kalau saya ceritakan mungkin waduh ini bisa berapa jam gitu ya teman-teman ya, tapi ini singkat saja dan saya intinya saja ya teman-teman. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Gejala-gejala yang timbul termasuk sensasi-sensasi yang timbul yang dikatakan 1001 sensasi itu adalah gejala dari asam lambung, GERD, dan disertai yang kecemasan yang tinggi, bahkan psikosomatis ya teman-teman ya. Jadi dari itu kita itu perlu fokus kepada pemulihan ya, pemulihan dari gangguan asam lambungnya ya teman-teman. Dengan cara seperti apa? Ya kalau memang ada perlu ya tindakan medis ya teman-teman harus periksa ke dokter ya. Kalau memang harus ada konsumsi obat dari dokter yang dokter sudah sarankan, ya tidak apa-apa ya teman-teman ikutin ya. Dibarengin dengan kebiasaan kita ya, pola hidup kita ya, pola makan kita, pola pikir kita. Kenapa? Saya pun dulu itu tidak menggubris hal itu ya teman-teman, jujur saja ya teman-teman ya, karena dengan sensasi-sensasi yang saya rasakan itu sudah cukup pusing, saya kok malah harus pola ini pola itu gitu ya teman-teman. Tapi ya setelah saya jalani ya teman-teman secara konsisten, berusaha konsisten intinya ya, walaupun kadang naik turun gitu ya teman-teman ya, itu sedikit demi sedikit ada perbedaan ya teman-teman, ada perkembangan, ada perbaikan ya teman-teman ya. Ini pengalaman saya ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya yang sensasinya masih banyak maupun sensasinya itu sudah mendingan ya,
saya sarankan sekali teman-teman tetap menjaga 3P ya. Nah, pola hidup sehatnya ya, pola makan yang bagusnya ya, pola makan teratur, dan pola pikir yang positif ya teman-teman. Insya Allah nanti teman-teman ketika teman-teman itu sudah fokus kepada pemulihan ya, sensasi yang timbul itu ya wajar. Karena apa? Karena memang belum sepenuhnya pulih ya, ada sensasi muncul, itu kadang kita kan cemas ya. Tapi kalau kita sudah menyadari ya bahwa kita itu terkena gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, kalau ini belum pulih, sensasi itu akan muncul ya. Nanti lama-lama kita itu berpikirnya wajar, dan ketika kita sudah fokus kepada pemulihan dari gangguan asam lambung, GERD-nya ya, insya Allah itu sensasi-sensasi itu akan berkurang. Amin ya robbal alamin. Kenapa saya ceritakan seperti ini ya? Karena banyak sekali ya dari teman-teman yang selalu menanyakan obat ke saya. Obatnya apa mas kalau pas lagi pusing keliengan? Nah itu seperti itu ya teman-teman. Saya bingung menjawabnya ya, harus obat apa ya, karena saya dulu juga minum obat ya sama seperti yang dikeluhkan oleh teman-teman ya, yang disampaikan oleh teman-teman ya. Saya juga dulu sampaikan ke dokter, dan saya juga minta obatnya itu ke dokter gitu ya. Dan itu juga nggak ada perbaikan ya teman-teman. Jadi saya simpulkan ya memang pusingnya saya, keliengan saya itu memang karena ada faktor lain gitu ya, yang ternyata ya saya itu terkena asam lambung, GERD ya, dengan kecemasan yang berlebih ya. Intinya teman-teman tetap fokus kepada pemulihan, penyembuhan, tetap jaga 3P. Kalau memang teman-teman disarankan oleh dokter untuk mengkonsumsi obat yang sudah melalui proses pemeriksaan gitu ya, ya nggak apa-apa, nggak usah takut, nggak usah cemas, karena dokter biasanya sudah kasih obat itu sudah sesuai dengan dosisnya ya teman-teman. Waktu itu saya juga sempat khawatir, sempat intinya sempat khawatir lah, karena saya itu minum atau konsumsi obat itu juga dalam jangka waktu yang tidak sebentar ya, cukup lama ya teman-teman ya, cukup lama. Dan setelah putus dari obat baru saya itu sambung dengan herbal-herbalan ya. Herbalnya apa teman-teman? Herbalnya cukup herbal yang di sekitar rumah kita saja ya teman-teman. Apa itu banyak sekali ya yang buat kesehatan kita itu bagus ya teman-teman ya. Intinya teman-teman tetap semangat ya. Gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety, orang-orang yang mengalami gangguan ini ya sudah banyak yang sembuh, dan saya doakan teman-teman juga akan menyusul sembuh. Amin ya robbal alamin. Oke, sekian dulu ya. Kapan-kapan lagi bisa disambung lagi. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.